Kalian sadar nggak sih, sebenarnya aliran waktu kita yang saat ini sedang kita jalani adalah hasil manipulasi oleh seorang time traveler yang datang dari tahun 2036 untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kalau kalian berpikir aku ini ngomong ngaco dan nggak ada datanya, mending kalian dengerin cerita kali ini, yang dimana menceritakan seseorang yang datang dari tahun 2036 untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Semuanya ini bermula pada tahun 1998, yang dimana ada seorang pembawa acara radio dari acara fiksi ilmiah populer mendapat fax dari seorang tentara Amerika yang mengaku memiliki pengetahuan tentang time travel. Dan kemudian ya, pada bulan November tahun 2000, ada seorang tentara Amerika yang sama yang pernah mengirim sebuah fax pada tahun 1998, ternyata telah masuk ke sebuah forum. Setelah aku cari-cari tahu ya, siapa sih orang ini? Ternyata orang ini adalah John Titor. Gak ada yang bisa aku gali lebih lanjut ya mengenai profil dari John Titor. Tapi ya yang jelas, ketika di forum itu, dia ini bahkan berani memberitahu tentang cara-cara membuat dan mendapatkan materi-materi untuk membuat mesin waktu. Kalau kalian tanya, kok dia itu bisa tahu sebanyak ini? Well, jawabannya adalah ya memang dia ini adalah seorang time travel yang datang dari tahun 2036. Menurut postingan John Titor pada saat itu ya, dia menjelaskan kalau dia ini adalah seorang anggota tentara Amerika Serikat yang ditugaskan untuk melakukan misi time travel. Dia ini juga mengklaim kalau dia itu dipilih untuk melakukan tugas ini bukan karena hal tidak sengaja, melainkan dia bisa dipilih karena ayahnya dulu juga terlibat dalam proyek yang satu ini. Jadi menurut klaimnya ya, ayahnya ini dulu adalah seseorang yang bekerja untuk IBM. Dan juga ya, ayahnya ini terlibat dalam proyek penciptaan IBM 5100, yaitu sebuah model komputer yang paling awal. Sebelum aku lanjut ya, kalau kalian belum tahu IBM itu apa, jadi secara singkatnya ya, IBM ini adalah salah satu perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi perangkat lunak serta perangkat keras untuk komputer. Atau lebih singkatnya lagi, IBM ini adalah perusahaan yang menciptakan serta memproduksi komputer paling awal. Oke, lanjut ya. Ia telah dipilih untuk melakukan perjalanan waktu ke tahun 1975. Hal ini dilakukan demi mendapatkan sebuah komputer IBM 5100 yang tujuannya untuk membantu para peneliti pada tahun itu untuk memecahkan program komputer. Lalu ya, setelah dia berhasil melakukan misi itu yang dilakukan pada tahun 1975, John Titor menyempatkan dirinya untuk datang ke tahun 2000-an awal. Alasan dia datang ke tahun 2000-an awal, selain untuk mencari keluarganya serta mengambil beberapa foto, ia juga datang untuk memberikan sebuah peringatan untuk kita semua. Dalam postingan yang sama, dia juga menjelaskan tentang masa depan Amerika Serikat dan juga masa depan dunia. Jadi John Titor mengatakan kalau akan ada perang saudara Amerika kedua yang terjadi pada tahun 2004 hingga 2015. Perang ini menyebabkan pecahnya Amerika menjadi 5 daerah otonom. Dalam perang ini juga, kota Nebraska dipilih menjadi ibu kota yang baru untuk Amerika Serikat. Pasca kejadian itu ya, tak selang berapa lama terjadi Perang Dunia Ketiga yang dimulai pada tahun 2015. John Titor menggambarkan Perang Dunia ini sebagai perang dunia yang cukup intens dan sangat mematikan, yang mengakibatkan kehancuran untuk sebagian umat manusia. Dia juga memberikan sebuah peringatan yang lain, yaitu datangnya sebuah penyakit berbahaya yang bernama Creutzfeldt-Jakob, yaitu sebuah penyakit fatal yang tidak ada obatnya dan sangat mematikan. Selain prediksinya tentang masa depan dunia, John Titor juga menjelaskan tentang dunia paralel, yang dimana juga menyangkut tentang perjalanan waktu yang tengah dia lakukan. Dia juga membenarkan teori model fisika kuantum Everett Miller, atau juga dikenal sebagai Many World Theory. John Titor mengatakan teori itu benar dan bahwasannya alam semesta memang terdiri dari banyak sekali garis waktu yang tak terpengaruhi satu sama lain, kecuali ya ada satu kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas dunia itu. Kalau kalian masih belum paham, intinya ya dia bilang kalau dunia paralel itu sungguh nyata dan juga memiliki aliran waktu mereka sendiri. Namun masa depan dari dunia paralel ini bisa berubah
kalau ada salah satu time traveler datang ke dunia itu dan melakukan perubahan yang cukup signifikan. Namun ya, pasca berbagai macam analisa, kisah dan prediksi dari John Titor kini mulai dipertanyakan. Hal ini dimulai dengan gak adanya tuh catatan-catatan hidup dari John Titor maupun orang yang memiliki kaitannya dengan John Titor. Dan juga ya, setelah berjalannya waktu yang cukup lama dari tahun ke tahun, nyatanya nggak ada tuh prediksi-prediksi serta cerita-cerita dari John Titor ini yang menjadi kenyataan. Nggak ada perang saudara di Amerika dan nggak ada kerusuhan selama pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 2004. Setelah kejadian itu ya, orang-orang yang ada di forum ini kemudian melakukan spekulasi serta cocokologi antara cerita dari John Titor serta kejadian-kejadian yang ada di sebuah film tentang perjalanan waktu. Misalnya ya, dalam suatu postingan, John Titor mengatakan kalau mesin waktunya itu tertanam di sebuah mobil Chevrolet tahun 1967. Hal ini serupa dengan film Back to Future, yang dimana dalam film itu mesin waktunya ada di mobil yang digunakan untuk melakukan perjalanan waktu. Menanggapi tuduhan-tuduhan ini, John Titor mengatakan kalau dia itu sedang berusaha membuat sebuah aliran waktu yang berbeda dari sebelumnya. Yang dimana dalam aliran waktu ini, perang saudara kedua di Amerika nggak pernah terjadi. Dan juga perang dunia ketiga tidak pernah terjadi. Kemudian dia menjelaskan tentang efek dari butterfly atau butterfly effect, yang dimana bila kita melakukan perjalanan waktu dan melakukan perubahan yang cukup signifikan di waktu itu, maka akan menciptakan sebuah dunia baru atau aliran waktu dari dunia yang baru. Sebagai gambaran kecilnya aja ya, menurut penjelasan dari John Titor mengatakan kalau dia ini kini mencoba melakukan sebuah perubahan, dimulai dengan membuat sebuah postingan tentang masa depan, yang dimana akhirnya dilihat oleh banyak orang. Maka hal ini juga akan memberikan efek berantai untuk perubahan di masa depan, yang dimana seperti yang kita ketahui, di masa sekarang nggak pernah terjadi tuh perang saudara ataupun perang dunia ketiga. Selain itu juga ya, alih-alih dia marah dituduh sebagai seorang penipu, John Titor mengatakan kalau dia ini bersyukur karena di aliran waktu ini tidak pernah terjadi perang saudara ataupun perang dunia ketiga. In the end ya, selama bertahun-tahun, sosok dari John Titor kerap diburu oleh aparat dari Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menggali informasi tentang kejadian yang tengah dia lalui. Namun ya, sayangnya, semenjak postingan terakhir dari John Titor, dia tidak pernah terlihat lagi. Entah itu dia berhasil ditangkap atau mungkin ya dia kembali ke waktunya sendiri. Who knows? Tapi ya, terlepas dari kejadian-kejadian yang tengah dilalui oleh John Titor, kita bisa menarik satu kesimpulan tuh yang mengatakan mungkin aja efek dari butterfly ini memang sungguhan nyata. Mengingat ya betapa gemparnya cerita-cerita dari John Titor yang bertebaran di internet pada saat itu, yang dimana juga mengakibatkan efek berantai seperti yang dijelaskan oleh John Titor pada saat itu. Ya, terlepas ini kejadian nyata atau palsu, yang jelas berkat kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau aliran waktu kita ini mungkin aja sudah berubah. Tapi ya itu cuma sebatas spekulasi ya dari aku sendiri terutama. Tapi kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, karena di video berikutnya ini, seperti biasa, aku akan ngebahas 5 penampakan hantu serta makhluk-makhluk supernatural yang terjadi di dunia nyata. Terakhir, nama aku Rafli, and I'll see you guys next time. Good night. Aku nak masuk meminang anakku yang lagi satu tu, Hamidah. Hamidah tu bini aku. Hamidah tu bini kau? Dah kau ceraikan dia? Hamidah bini aku tu dah lama meninggal. Sial. Kenapa kau bunuh dia, Mak? Aku tak bunuh dia. Dia meninggal kena sodok babi hutan. Kenapalah si Hamidah tu sodok babi hutan tu? Lah, bukan Hamidah sodok babi hutan. Babi hutan tu yang sodok dia. Kesiannya Hamidah, kekasih aku tu. Hei, Hamidah tu bini aku. Kau baliklah, balik. Hei.